kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hayati, merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Karimun, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Riau. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi relasi dan fungsi pada bagian submateri menghitung nilai fungsi. Materi ini diberikan di kelas 87 dengan pembelajaran secara daring. Berikut adalah video pembelajaran daring yang saya lakukan. Kepada Bapak Ibu dosen penilai, kritik dan sarannya sangat saya butuhkan guna memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Oke, baik anak-anak Ibu. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, seperti biasa, ini Ibu cek dulu kehadiran. Ada 12, terus ada satu Safira ya, Safira. Safira sepertinya izin, tadi karena ada WA ke Ibu. Terus, bagaimana kabar Siva? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, karena Ibu dengar kemarin Siva baru sembuh sakit ya, dari sakitnya ya. Semoga bisa fit kembali badannya. Terus nanti jangan lupa link absennya diisi ya. Nanti Ibu berikan link absennya, silakan diisi. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masuk pada materi menghitung nilai fungsi. Oke, masih kelihatan, Nak? Masih, Bu. Oke, materi kita hari ini itu mengenai rumus fungsi dan nilai fungsi. Jadi masih berputaran mengenai fungsi ya. Ya, Bu. Nah, sebelum masuk lebih jauh mengenai fungsi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama itu kita menentukan rumus fungsi dalam bentuk persamaan fungsi. Lalu yang kedua, Ibu harapkan anak Ibu bisa menghitung nilai fungsi jika variabel diketahui. Nah, yang ketiga ini menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai fungsi. Nah, adapun tahapan pembelajaran. Jadi seperti biasa, nanti kita ada berkelompok yang terdiri dari 4 orang di breakout room ya, seperti biasa. Lalu di situ berdiskusi menyelesaikan LKPD dan mempresentasikan hasil diskusi setelah nanti kalian berdiskusi, lalu menyimpulkan dan merefleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir ada menyelesaikan tes formatif. Oke, adapun penilaian hari ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian dan penilaian keterampilan. Nah, ini manfaat. Sebelum masuk ke manfaat ini, Ibu ingatkan juga sebenarnya tadi ada yang terlupa bahwa anak-anak Ibu dalam pembelajaran walaupun daring begini tetap semangat ya. Ya, walaupun di tengah hari tetap semangat. Ya, karena apa? Dengan semangat itulah kita apapun yang kita hadapi tetap bisa kita jalani. Yang penting itu saja semangat. Terus ini manfaat dari mempelajari, menghitung biaya belanja atau biaya penyewa sepeda. Nah, lihat di sini ada gambar apa nih anak Ibu? Pasar. Ini pasar. Nah, apa yang terjadi di dalam pasar? Biasa apa yang terjadi di dalam pasar? Barang, Bu.
Ya, Terjadi jual beli barang. iya, terjadi jual beli barang. Terus gambar yang kedua, Penyewaan sepeda. ada penyewaan sepeda. Pernah menyewa sepeda di coastal area? Pernah. Pernah. Nah, dalam situasi seperti ini bisa dikaitkan dengan pelajaran menghitung nilai fungsi. Jadi misalnya harga per kilo cabai berapa. Sudah itu ibu ini ingin membeli 2 kilo cabai. Itu juga sudah termasuk pelajaran fungsi atau bisa dikaitkan dengan menghitung nilai fungsi. Nah, kalau dengan penyewaan sepeda, nah biasanya kamu menyewa sepeda ini per jam atau bagaimana? Per jam, Bu. Ya, per Per jam, jamnya Bu. ya. Jadi per jamnya itu kita bisa mengetahui, misalnya kamu mau minjam 3 jam sepeda nih kira-kira ya. Nah, kamu bisa mengetahui berapa lah biaya yang saya keluarkan. Nah, kira-kira seperti itu ya, Nak Bu. Bisa dipahami untuk ini? Ya, Bisa, jadi Bu. manfaatnya memang dalam kehidupan sehari-hari semua itu berhubungan dengan pembelajaran kita. Ya, dengan pembelajaran salah satunya fungsi. Jadi untuk itu Ibu ingatkan sekali lagi jangan bosan dalam belajar. Belajar, dan terus. Oke, next. Nah, ini mengingat kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama ini, apakah pengertian dari fungsi? Siapa yang masih ingat? Ayo. Adalah relasi khusus yang memetakan anggota himpunan A ke tempat anggota himpunan. Ya, di tempat Ibu agak sedikit tidak terdengar, tapi bisa Ibu cerna. Jadi fungsi ini adalah relasi khusus yang memasangkan suatu anggota himpunan A tepat satu ya ke anggota himpunan B ya. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdapat materi fungsi ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya. Siapa lagi giliran? Ibu, Ya, siapa sebutkan namanya, Nak? Ya, Azura, silakan. unsur-unsur yang terdapat pada materi fungsi yaitu domain, kodomain, dan range. Ya, domain, kodomain, dan range. Bedakan ya, domain itu apa, kodomain itu apa, range itu apa. Oke, itu materi lalu. Alhamdulillah masih ingat. Bagus, Azura. Terus, bagaimana cara menyatakan suatu fungsi? Ayo. Oke, Clara ya. Tiap dengan Ya. diagram himpunan tangan dan diagram kartesius. Oke, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Satu lagi apa, Nak? Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan sudah. Tabel ya, dia menggunakan tabel. Fungsi dalam relasi memang tidak ada tabel, tapi dalam fungsi ada. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah mengingat materi yang dahulu. Jadi materi yang dulu jangan sampai dilupakan. Jadi matematika itu berkesinambungan ya, Nak, berkesinambungan pelajaran. Oke, next. Nah, tibalah kita pada permasalahan hari ini yang akan kita bahas di LKPD. Nah, LKPD sudah Ibu kirim sebelumnya, sebelum kita pertemuan tadi, begitu juga dengan bahan ajar. Ya, sudah ada dibaca LKPD-nya yang Bu kirim? Sudah, Bu. Iya. Di pagi minggu yang cerah, Fahri, Fauzan, dan Firman ingin bermain sepeda di coastal area. Jadi ceritanya mereka ini, Fahri, Fauzan, dan Firman ingin bermain sepeda di coastal area. Ya. Terus di sini ada penyewaan 1 jamnya 10.000. Terus ada sewa tetapnya, artinya ada biaya tetapnya 4.000 ya. Nah, di sini kita bisa menyewa. Nah, dari permasalahan ini apa saja pertanyaan atau kira-kira apa yang bisa kita tanyakan dari kejadian ini atau dari peristiwa seperti ini, situasi seperti ini? Bisa atau tidak kita ingin kita mengetahui biaya berapa ya kalau saya minjam 1 jam atau 1 jam 45 menit, berapa biaya yang saya keluarkan? Bisa tidak untuk menghitung itu?
Bisa, Bu. Bisa. Oke, selain itu, apa lagi nak kira-kira? Misalnya diketahui Dafa membayar atas penyewaan sepedanya itu 54.000 misalnya. Bisa enggak kita mengetahui apakah atau lamanya waktu saat kita meminjam? Tidak. Hah? Bisa, Bu. Bisa juga. Bisa, Bu. Jadi itu sebenarnya dari pembahasan ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya bisa kamu kaitkan. Ya. Dan ini sebenarnya sudah Ibu kirim di LKPD, hanya kita berdiskusi aja lagi sekarang masalah yang ada di LKPD tersebut. Kau siap, Nak? Siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke, siap, Ibu bagikan dulu kelompok 1. Sambil Ibu bagikan kelompok, silakan baca materi atau bahan ajar yang sudah diberikan, termasuk buku-buku yang sudah ada di kamu. Buku-buku pembelajaran ya. Kelompok 1 ada Azura, Clara, Gendis, satu lagi Lubna ya. Ya, silakan join dulu. Tadi ada permasalahan. Apa yang dilakukan pertama kali? Permasalahan. Dari kegiatan 1 tadi ya, ada kegiatan 1. Sampai mana diskusinya? Bentar, Bu. Udah sampai di kegiatan 2, Bu. Kegiatan 2. Oke. Untuk kegiatan, berarti kalau sudah sampai kegiatan 2, kegiatan 1 itu bagaimana memasukkan nilai fungsinya? F X sama dengan AX tambah B. Ya, memasukkan rumus. Oke, coba Ibu ke room 2 dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat. Semangat. Semangat dulu. Ya, jadi kayak mana itunya? Kalau Aman, memang Bu. sudah selesai, berarti bagaimana menghitung nilai fungsi? Kalau tadi kan ada fungsinya, apa namanya itu? Memasukkan tabel. Bagaimana? Ada tabel kan terakhir? Ada nggak tabelnya? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Berarti sudah oke. Oke, Bu. Raffi, Oke, Bu. Raffi. Ya, Bu. Oke, silakan lanjut diskusinya dulu. Coba saling ini. Ibu ke room 3 aja dulu. Oke, ini hasil dari kelompok 1 diskusinya. Atas nama di sini ada Azura, Gendis, Lubna, dan Clara. Jadi untuk tidak untuk menghemat waktu, kita lanjut aja Nak ya. Ibu persilakan. Siapa dari kelompok 1? Ibu persilakan. Ayo Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Clara Tenta Febriana dari kelompok 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Fungsi F didefinisikan sebagai fx sama dengan 3x dikurang 4. Jadi soalnya adalah tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax dikurang b. Untuk soalan B, nilai fungsi f untuk x sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. X negatif 2 sama dengan fx sama dengan 3x dikurang 4. F negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 dikurang 4. F negatif 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 4. F negatif 2
sama dengan negatif 10. X negatif 1. Fx sama dengan 3x dikurang 4. F negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 dikurangi 4. F negatif 1 sama dengan negatif 3 dikurangi 4, maka hasilnya menjadi negatif 7. X 0. Fx sama dengan 3x dikurangi 4. F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 4. F0 sama dengan 0 dikurang 4. F0 sama dengan negatif 4. X1. Fx sama dengan 3x dikurangi 4. F1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 4. F1 sama dengan 3 dikurang 4. F1 sama dengan negatif 1. X2. Fx sama dengan 3x dikurang 4. F2 sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 4. F2 sama dengan 6 dikurang 4, maka hasilnya menjadi 2. X3. Fx sama dengan 3x dikurang 4. F3 sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 4. F3 sama dengan 9 dikurang 4. F3 hasilnya adalah 5. Oke, baik. Yang C. Bagian C di soal ini disuruh untuk membuat tabel fungsi dari hasil jawaban bagian B. Ini adalah tabel fungsi. X sama dengan negatif 2, nilai fungsinya adalah negatif 10. X sama dengan negatif 1, nilai fungsinya adalah negatif 7. X sama dengan 0, nilai fungsinya adalah negatif 4. X sama dengan 1, nilai fungsinya adalah negatif 1. X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 2. Dan X sama dengan 3, nilai fungsinya adalah 3. Sekian dari saya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada kelompok 1, kelompok 2 yang kelompok 2 dan kelompok 3 yang berbeda hasilnya, boleh disampaikan. Atau yang mau menanyakan boleh ke kelompok 1. Ada dari kelompok 2 dan 3? Hasilnya sama semua kah dari kelompok 2 dan 3? Iya, Ada yang Bu. sama? Iya, Bu. Oke, sama. Jadi kalau memang sama, Ibu anggap kamu sudah mengerti, namun akan Ibu berikan penguatan nantinya. Terus yang kegiatan 2, siapa yang membacakan, Nak? Lupna, Bu. Lupna? Ya, kalau Lupna bacakan, karena Ibu kurang mendengar tadi waktu di awal, tolong dikuatkan suaranya ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban kelompok saya mengenai kegiatan 2. Untuk yang A, tentukan rumus fungsi dari permasalahan di atas. Seperti yang kita baca bahwa tarif awal sebuah sepeda yang ditetapkan di toko tersebut adalah 4.000 dan biaya per jamnya adalah 10.000. Maka rumus fungsi yang dapat kita buat adalah Fx sama dengan 10.000x ditambah 4.000. Untuk yang soal B, biaya yang dikeluarkan Fahri dan teman-temannya jika mereka menyewa sepeda selama 2 jam 15 menit adalah 20.500. Karena Fx sama dengan 10.000x ditambah 4.000 sama dengan 10.000 dikali 2 dan ditambah 4.000 yang hasilnya adalah 24.000. Kemudian ditambah 2.500. 2.500 didapatkan dari biaya penyewaan selama 15 menit. Jadi hasil dari 24.000 ditambah 2.500 adalah 26.500. Untuk soal B, berapa dapat mereka menyewa sepeda biaya yang dijawab Y sama dengan Fx sama dengan 1.000 ditambah 4.000 dengan 10.000 ditambah 4.000. 44.000 dikurang 4.000 sama dengan 2.000x.
10.000 sama dengan 10.000 X sama dengan 40.000 dibagi 10.000. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi jika mereka keluarkan biaya 44.000, maka lama mereka bisa menyewa sepeda adalah 4 jam. Berdasarkan kegiatan 1 dan 2, ada yang dapat kita simpulkan bahwa untuk rumus fungsi dinyatakan dalam f(x) sama dengan ax ditambah b. Sedangkan untuk mendapatkan nilai a, b dengan cara mencapai nilai f dalam rumus fungsi. Oke. Coba tanyakan ke kelompok lain, nak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Coba Lubna tanyakan. Ada yang dipertanyakan. Mohon anak-anak ibu, mute-nya kalau tidak bicara barangkali mute-nya boleh di nonaktifkan. Aura boleh mute-nya diitukan dulu karena ada suara ini, nak. Siapa yang bisa ini? Dari kelompok 1, Lubna katanya kalau ada yang mau ditanyakan untuk hasil diskusi kelompok 1, silakan. Hasilnya sama kah? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama juga. Sama. Nah, kalau dari kelompok 3, Dafa, Ibnu, ada bertanya? Kami hasilnya beda, Bu. Hasilnya beda. Mana yang beda? Di mana perbedaannya? Kami 2.500 tuh dapat dari mana? Oke, silakan ditanggapi, nak, dari kelompok 1. 2.500 didapatkan dari biaya penyewaan 15 menit. Karena kalau 1 jam sama dengan 10.000, yang 15 menit itu 1/4 dari 1 jam, jadinya 10.000 dibagi 4, hasilnya 2.500. Nah, bagaimana itu tanggapan dari kelompok 1? Bagaimana kelompok 3? Kami 24.000, Bu. Kami salah, kami tak hitung yang 15 menit deh. Oh, jadi sekarang Dafa yang merasa salah. Dafa yang merasa salah pula. Oke. Dari kelompok Dafa ya. Jadi Ibu anggap dari kelompok Dafa itu mendapatkan 24.000. Nah, baik, sebelum Ibu jelaskan kembali, kita beri aplaus dulu lah untuk tampilan atau presentasi dari kelompok 1. Ayo, nah, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Nah, Ibu kilas kembali ya dari kegiatan 1 tadi sudah oke, alhamdulillah, tidak masalah. Yang kelompok lain juga sudah bagus, yang sudah sama berarti kalian sudah mengerti dalam mencari nilai fungsi. Nah, Ibu tekankan kembali, ini rumus fungsi kita adalah fx, ax tambah b ya, ax tambah b, tambah atau kurang ini tergantung dengan fungsinya. Ya, dengan nilai fungsi diketahui, tapi rumus umumnya adalah ax tambah b. Nah, ini dibaca, Ibu tekankan lagi ya, ini dibaca f memetakan x. Ya, titik 2 ini memetakan, artinya f memetakan x ke 3x kurang 4. Itu cara membacanya. Bisa dipahami untuk cara membaca? Bisa, Bu. Nah, jadi kalau ada f titik 2 ini, f ini kurang jelas ya, barangkali kamu bisa lihat di catatan masing-masing. F memetakan x ke 3x kurang 4, itu untuk cara membacanya. Nah, kembali ke kegiatan kedua, kayaknya ada perbedaan pendapat, artinya ada perbedaan jawaban. Untuk kelompok 1 menjawab ini ada 2.500. Tadi sudah dijelaskan bahwa 2.500 itu biaya menyewa selama 15 menit. Nah, kembali ke soal. Di soal ini tidak menyebutkan bahwa di soal sudah menyebutkan bahwa untuk waktu penyewaan jika lebih dari 30 menit akan dihitung 1 jam. Namun kalau kurang dari 30 menit berarti dia tidak dihitung atau tetap kembali ke jam yang awal. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan nomor B itu apa? Berapa jam? Pertanyaan B itu berapa?
2 jam 15 menit. Ya, 2 jam 15 menit. 15 menit itu berarti kan apakah lebih dari 30 menit atau kurang dari 30 menit? Kurang dari Ya, berarti tidak dihitung ya. Berarti dia tetap menghitung 2 jam. Nah, 2 jam saja yang dihitung. Jadi jawaban ini Ibu anggap berlebih ya, bukan kurang tepat, tapi berlebih malahan. Sebenarnya jawabannya sudah ada, 24.000. Jadi penyewaan selama 2 jam 15 menit itu 24.000 karena yang 15 menit tidak dihitung atau tidak dihitung 1 jam. Jadi yang 2.500 ini tidak perlu kamu hitung. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Iya, bisa dipahami ya. Jadi ingat kalau lebih, nah kalau misalnya 2 jam 40 menit, pertanyaannya, jadi berapa jam itu dihitung? 3 jam, Bu. Oke, jadi 3 jam. Oke, Nak ya. Nah, ini juga tadi temanmu sudah menyimpulkan tentang rumus umum fungsi dan bagaimana cara menyatakan atau bagaimana cara menghitung nilai fungsi. Nah, nanti di akhir ada tes formatif. Sebelum itu kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak ibu tetap semangat ya. Ya, Bu. Iya, walaupun siang ini loyo karena kita ada kendala jaringan, mati lampu, alhasil kita agak terlambat untuk masuk Zoom meeting ya. Oke, tadi kawan juga di kelompok 1 sudah menyimpulkan. Sekarang bagaimana dari anak-anak ibu kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Bisa mengetahui rumus fungsi, Bu. Tak dengar Ibu Nak. Apa Dava? Bisa mengetahui rumus fungsi, Bu. Iya, apa rumus umum fungsi, Nak? Fx sama dengan AX tambah B. Ya, Fx sama dengan AX tambah B ya. Itu rumus umumnya. Terus cara bacanya tadi juga titik 2 itu bacanya memetakan ya. Jadi kalau ada lagi nanti pelajaran itu setelah ini kan masih ada lagi tuh pelajaran tentang menghitung nilai fungsi jika variabelnya jika nilai fungsi diketahui bagaimana kita mencari rumus baru. Itu jangan tidak tahu lagi cara bacanya. Terus selain itu apa lagi yang kita pelajari hari ini? Bagaimana cara menghitung nilai fungsi? Dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam rumus fungsi. Iya, benar. Dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam rumus fungsi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Mengerti tidak dengan apa yang sudah dipelajari? Mengerti, Bu. Mengerti? Alhamdulillah. Kalau mengerti, jangan sampai lupa lagi ya. Kalau ditanya minggu depan atau pertemuan berikutnya, jangan sampai lupa lagi. Atau ada yang barangkali yang, aduh kemarin itu tak ditanyakan, sebenarnya ada yang tak tahu misalnya ya. Kalau mengerti, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Oke. Oke. Oke Bu, oke saja. Ya oke. Nah ini ada tes formatif. Silakan tes formatif ini kamu kerjakan secara mandiri. Ibu kasih, kita masih ada waktu ya. Kita masih ada waktu. Nah, silakan dikerjakan dulu. Namun ini cuma satu soal yang Ibu tampilkan. Untuk soal berikutnya, ini ada beberapa soal sebagai untuk melihat hasil belajar kamu hari ini. Ibu kirimkan di Google. Ibu buat di form dalam berupa link, Google Form berupa link. Nanti Ibu kirimkan di WA. Segera dikerjakan setelah pembelajaran kita, tapi nanti saja. Cuman ini ada satu soal yang akan kita bahas sekarang juga. Ini kamu kerjakan dulu secara mandiri. Ya, Ibu tunggu. Kalau sudah nanti silakan japri dan kirim jawaban ke Ibu. Kita bahas satu-satu soal saja ini.
Ibu ambil salah satu jawaban dari kamu nantinya. Oke, ini jawaban Azura. Silakan nak sampaikan atau bacakan hasil yang kamu dapatkan ini biar teman-teman tahu, jadi sama-sama kita koreksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawaban soal tes nomor 1. Fx sama dengan 25.000 ditambah 4.000 X. Gx sama dengan 10.000 ditambah 5.000 X. Diketahui X sama dengan 25. Ditanya biaya yang paling murah. Jawabannya yaitu Fx sama dengan 25.000 ditambah 4.000 X. X 25 sama dengan 25.000 ditambah 4.000 dikali 25 sama dengan 25.000 ditambah 100.000 sama dengan 125.000. Gx sama dengan 10.000 ditambah 5.000 X. G 25 sama dengan 10.000 ditambah 5.000 dikali 25 sama dengan 10.000 ditambah 125.000 sama dengan 135.000. Jadi taksi murah adalah menggunakan taksi A. Ya, jadi ceritanya tadi, Ibu lihat soal sebentar ya. Jadi tadi Pak Dedi akan melakukan perjalanan pulang kampung. Dia akan memilih taksi A atau taksi B yang tarifnya per kilometer. Untuk tarif taksi A per kilometernya 4.000, tarif awal 25.000. Taksi B per kilometernya 5.000, tarif awalnya 100.000 ya. Ada salah pengetikan di sini, tak masalah. Berarti 100.000 ya nak ya. Oke, tadi sudah diralat. Oke, bagaimana yang lain? Ini jawaban dari Azura. Jawaban yang lain bagaimana? Sama atau berbeda? Atau ada yang belum selesai? Belum sama. Bu. Raffi dapat tak? Raffi mencari tak tadi? Cari Bu, kami belum siap. Cari tapi belum siap. Oke, tak apa-apa. Apa lagi? Ada yang berbeda ini hasilnya? Belum. Dafa sudah siap? Enggak, Bu. Dafa sudah siap. Tata letak ada salah, Bu. Tata letak. Yang Yang Dafa jawaban bagaimana Azura. buatnya? Kan rumus dia Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi dia 4.000 dikali 25 ditambah 25.000 sama dengan 125.000. Yang taksi B Fx sama dengan Ax tambah B. Fx sama dengan 5.000 dikali 25.000 ditambah 10.000 sama dengan 135.000. Oke, begitu. Jadi Dafa tata letaknya artinya 4.000 X ditambah 25.000 ya. Satu lagi depannya 5.000 X ditambah dengan 10.000. Oke, tak masalah. Terima kasih Azura. Ibu ucapkan terima kasih karena selesai mengerjakan dan sudah mengirimkan ke Ibu. Hanya sedikit koreksi, ini tidak masalah ya nak. Sebenarnya ini hanya tata letak saja supaya kita konsisten dengan rumus yang ada atau aturan yang ada, itu Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi usahakan X ini berada di depan. Namun sebenarnya tidak masalah karena dalam operasi bilangan bulat ini juga sudah benar, tidak masalah. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak ada, Bu. Insya Allah tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, jangan lupa nanti untuk
untuk melihat hasil belajar kamu pada hari ini mengenai nilai fungsi, Ibu ingatkan lagi tadi sudah, bukan tadi ya, nanti akan Ibu kirimkan link latihannya. Cuman itu kan berbentuk quiz, artinya tidak ada cara. Nah, kamu dari cara hasil yang kamu jawab itu kamu tetap buat di latihan. Ya, cara menjawabnya itu kamu buat di latihan. Untuk pertemuan berikutnya, ini yang Ibu sampaikan tadi, materi selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi jika nilai fungsi diketahui. Jadi kita di sini menghitung atau mencari rumus baru jika nilai fungsi diketahui. Nah, jadi pelajari lagi materi fungsi di rumah. Ini ada yang terkeluar ya, karena jaringan kita hari ini. Jadi materi tadi tolong diulang-ulang kembali, materi yang sudah dipelajari diulang-ulang kembali, dan materi yang akan dipelajari berikutnya dibaca juga di rumah, dibaca dulu ya. Baik, Oke, Bu. sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mohon Dafa, minta tolong Dafa siapkan kita doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa nak. Dah. Ya, Bu. Oke, silakan boleh leave sekarang dari Zoom. Terima kasih. Sama, Bu.